Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda gadis pendiam. Musik. Ya salam, hey. Asik nih kopi pagi-pagi. Jangan dulu, janganlah diganggu. Biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum-senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Ya. Asik ikan dalam kolam. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda gadis lincah. Jangan dulu, janganlah diganggu. Biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum-senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Udah bagus belum ya? Aduh, kayaknya aku nggak jelek-jelek amat. Bagus kok, badan aku juga bagus. Bisa lah ini. Bagus. Keren kok aku. Iya, mantap. Bud. Apa sih Noel? Kok ngapain? Aku lagi latihan ini. Kok latihan apa? Aku lagi latihan model. Loh. Model? Potongan kayak kau model, Bud. Coba tengok. Cakep banget lo aku tengok nih. Tinggi semampa, yo keren. Muka nggak buru-buru amat. Tengok nih. Budi. Budi. Kenapa? Tinggian lagi Gucci ini Budi daripada Noel ngelece sama Gucci. Aku disalahin sama Gucci. Bud, tolong. Kita harus jadi manusia, harus sadar diri. Sadar diri. Iya. Di mana Budi cocoknya, harus di situlah fashionnya. Iya. Betul. Jangan tolong ya memaksakan diri untuk kamu jadi model. Tolong Budi. Noel, iya. Kita tuh harus berkembang. Kau panggil lagi aku Noel, jijik kali aku dia. Nama aku Noe. Noel, iya. Kita itu harus berkembang. Kalau misalkan selain dari host, kita bisa nyanyi. Tunggu dulu, maksudmu apa tadi berkembang? Badanku. Ya aku nggak tahu sih, ya kan. Maksudnya mau? Ya kalau dibandingin aku ya nggak tahu lah. Nggak aku yang bilang Budi, ya. Nggak aku yang bilang. Kau pagi-pagi ngajak gaduh Budi. Udahlah Noel, aku tuh lagi latihan fokus mauan untuk kontes model. Jadi kau bantu aku harus ya, bukan kolece. Budi. Bentuk-bentuk badanmu ini yang kayak lapis legit Budi. Tolonglah Budi, jangan kau Lapis jadi legit model. pula. Tolong Budi. Halo, assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Kalian kenapa sih ngomong-ngomong berkembang, latihan? Kenapa sih kalian berdua ribut-ribut? Aduh, Gini masih lo pagi Gina, loh, jam 10 loh gini nih. lo Gina. Aku tuh tadi lagi latihan model. Lagi latihan Aku mau model. ikut kontes model. Oh, kontes model. Gina, kau bayangin aja dia Ya. jalan tadi gini. Nggak gitu. Gini dia. Nggak ada. Jadi menurut Noah itu jalan yang benar tuh seperti apa sebenarnya? Ya enggak, kalau misalnya kita memang mau jadi model,
mungkin Budi bisa latihan loh sama aku, Budi. Yakin? Iya. Coba dulu. Gimana? Coba dulu. Aku juga pernah jadi model loh, Budi. Coba. Sabun pengering kaki, Budi, ntar ya. Oh gitu. Bentar. Bapak mau paskibra. Kalian daripada ribut-ribut ya, Iya. bagusan damai. Masih pagi gitu ya. Enggak, tapi tolong ya, dia terlalu pede loh jadi manusia. Loh, kita tuh harus pede, harus mengembangkan semua potensi yang ada Oke. dalam diri kita, Tapi Noel. kayaknya kalian berdua cocoknya jadi model, mau dilempar. Model yang Enggak sih, dia enggak kayaknya modal madel. Pemirsa sampai bingung loh lihat kalian loh. Pemirsa sampai bingung loh lihat kalian tuh karena dari baru tadi pagi-pagi tapi dia udah berantem ngajak gitu. kesel ini. Aduh. Harusnya Gina ketika aku latihan tuh di awal ya, dikawal, kemudian didukung, disupport kayak gitu. Ya, daripada kalian berantem bagus kita sapa pemirsa dulu boleh ya? Boleh. Boleh ya. Boleh. Nanti kita panggilin model yang beneran Emang ya. emang ada model ada, bakalan datang? Ada. Itu Bud, makanya kok jangan Oke, pedean. oke, Udah oke, betul-betul nanti siap. kita panggilin Karena model. aku bingung, aku mau belajar sama siapa nggak tahu. Waktunya udah deket kan kayak gitu. Iya bener, kalau gitu kita sapa pemirsa dulu ya. Iya. Ini musiknya nyuruh kita ketok lagi ya. Oh, iya. Kayak gitu Bud, baru bener. Nah, Harus gini. Oh, gitu. Ganteng ya? Cakep sih, tapi ya cakepan aku. Oh, iya duh. Keren ya Gina ya? banget. Oke, tepuk tangan. Halo. Maksudmu apa nutupin aku? Dia nutupin. Hah? Sini, Bu. Iya. Sini. Selamat gimana tuh Pak duduknya? Pak, Di sana. kembali, back to nature. Cuman dia ganteng sih. Oke, saya balik Jauh ya. ya? Jauh Ganteng sama ya? Bapak Ya, ya. kita jangan berdebat-debat lagi ya. Jangan insecure Oh iya. ya. Oke. Jangan debat lagi ya. Oke, Tepuk Gina, tangan dulu tepuk tangan dong buat dong untuk bintang tamu kita hari bintang ini. tamu kita ya. Luar biasa. Hai. Halo. Ya, sebelum kita kenalin bintang tamu kita hari ini, kita sapa pemirsa dulu boleh ya? Benar sekali, Boleh Gina, ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Yes, tentunya hari ini ya di bulan Februari ya ini perdana ya Kopi Pagi di tahun 2003 hadir Iya. menemani Anda semua. Benar sekali Gina, dan tentunya ini suatu kebahagiaan ya buat kita semua Yes, bisa yes, betul, hadir betul. menjumpai pemirsa di rumah dalam tayangan yang perdana ya di tahun 2023. Yes. Ya. Nah, Gina, ada siapa ini Gina? hari ini kita kedatangan bintang tamu ya pokoknya luar biasa kalau ngomongin soal generasi muda ya. Buat ya kayaknya nggak siap-siap gitu ya. Iya. Makin kesini itu makin aktif, makin Makin kreatif, makin apa ya, makin banyak Makin prestasi-prestasinya gitu. berkembang, benar sekali. Oh, bukan berkembang. Bukan bukan kayak benar. doi, Bukan bukan kayak di sana doi. ya. Iya, benar. Jadi hari ini kita bakal kedatangan seseorang yang luar biasa. Iya. Dan langsung aja kita kenalin ya narasumber kita yang pertama, ini dia Chandra Hakiki. Hakiki. Luar biasa. Kita boleh duduk duduk dulu dulu ya. ya. Oke. Aduh, enak banget ya pagi-pagi gini ngelihat yang ganteng-ganteng gitu ya. Ya Gina enak, saya enggak. Tapi setidaknya saya bisa belajar dari dia. Tapi kamu ganteng juga kok. Oh ya, Budi, pasti sih pasti. Amin. Amin. Bukan yang di sana ya, Noah ya. Kan harus Oke pede. Gina, Harus pede ya. luar biasa sekali sudah ada Chandra di sini ya kan. Yes, benar. Dan tema kita hari ini adalah generasi cerdas dan membangun ya. Iya. Jadi hari ini pas banget pagi-pagi jam 10 mungkin yang sedang aktivitas sambil nonton TVRI Sumatera Utara ataupun yang lagi di rumah santai lagi minum kopi ya ataupun yang baru bangun ya. Iya, Mudah-mudahan hari ini bisa membangun kalian semua untuk bisa lebih menginspirasi semuanya. Baik. Ya. Mungkin dari pemirsa ya, ibu-ibu yang lagi baru selesai masak, Bu bisa langsung menikmati makanannya, atau yang lagi ngasih makan anak bisa nonton kita gitu biar anaknya makin Benar-benar. nafsu makannya ya. Oh. Oke, nah kali ini kita kehadiran yang pertama ada Chandra Hakiki ya Budi ya. Iya. Halo Chandra, sehat ya? Sehat. Sehat, fresh banget hari ini ya. Iya, harus dong. Harus ya. Harus dong sebagai generasi Gina natapnya muda. beda kayaknya, bukan natap sebagai Wah, aku terkesima, terkesima ya. tersepona, terpesona ya. Chandra nih putra maritim 2022 ya. 2022. Oke, mungkin boleh diceritakan ke kita gini, awal mula bisa menjadi putra maritim 2022, Chandra?
Jadi gini Gina, Budi, awal mula sebelum saya menjuarai untuk tingkat nasional sebagai predikat Putra Maritim Indonesia 2022, saya itu sebelumnya backgroundnya model. Nah di dunia model saya menggelutinya, saya mengikuti Duta Danau Toba di tahun 2019. Oh, Duta Danau Toba juga gitu. Ya, Duta Danau Toba, dan setelah itu saya mengikuti kegiatan Jakadara, di mana kegiatan ini adalah untuk seleksi untuk brand ambassador ikon dari Kota Medan itu sendiri. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk Oke, Chandra tepuk ya, tangan. keren banget ya. Jadi prestasinya nggak hanya satu, nggak hanya Putra Maritim, tapi memang diawali dari tahun 2019 ya. Ya, Tapi mau jadi modelnya dari tahun berapa? 2018. 2018 2018. ya. Ya, Budi udah jadi model tahun berapa? Saya jadi model sejak lahir kayaknya. Tadi ya. Sejak tadi. Oke. Jadi tahun 2018 model, terus ngikutin kegiatan Jakadara ya, Iya, terus Jakadara. Duta Danau Toba, Ucok Butet ya, Benar. terus yang baru banget, yang terakhir banget Putra Maritim 2022 gitu ya. Oke. Tapi backgroundnya sebenarnya apa sih, Chandra? Kuliah kah atau Iya. gimana? Sebelumnya saya sudah lulus kuliah di Fakultas Ilmu Komputer, S1 Ilmu Komputer Gina, di 2018. Dan setelah itu saya minat untuk mengikuti model ketika itu. Setelah saya kuliah mengikuti model, saya juga ingin memotivasi diri saya untuk lebih maju sebagai generasi muda Gina. Saya ingin ikut serta untuk membangun generasi muda khususnya di Sumatera Utara melalui prestasi yang saya jalani. Iya. Pantes ganteng ya, Bud ya. Gina dari tadi asik ngomongin ganteng aja. Tapi Gina ganteng, cantik fokus banget Gina. loh. Makasih loh. Tapi aku nggak kalah cakep kan dari dia. Gak kalah cakep. Seandainya aku ikut model, bisa kan Chandra? Bisa banget, bisa Bisa ya, banget. bisa ya. Jadi model itu seperti tadi, kita punya teknik jalannya seperti apa, terus Oke. mata itu fokusnya seperti apa, Oke. Budi. Nah, maka dari itu sebagai model kita harus juga punya karakter sendiri untuk membangun gimana caranya kita menyampaikan bahasa tubuh kita kepada audiens. Nah, itu cara-cara untuk menjadi model. Baik. Tapi bisa nggak sih aku diajarin lagi? Bisa banget Berdiri. dong. Mau diajarin lagi? Iya. Mau diajarin nggak? Biar dapet ini ya kan. Tapi, Oh, boleh, tapi boleh. harus bagus ya? Iya. Bener ya, harus Iya. bagus Boleh, ya? boleh. Oh, yuk coba. Coba, Oke. gimana sih? Matanya Pos-posnya- fokusnya gimana? posnya tuh gimana Posturnya posnya? gimana? Jadi model itu Gina, Budi, fokus matanya itu tetap ke depan. Oke. Jadi nggak boleh banyak gerak. Oke. Ah, Artinya begitu kita mau jalan, mata fokus, tatap ke depan dengan fokus, dan trik kaki. Dia Kakinya seperti kenapa? menendang bola. Gitu. Oh, menendang bola. Nggak pernah main bola pula aku. Iya. Harus bisa menendang bola. Jadi fokusnya menendang seperti kita punya. Tendang-tendang aja nih? Iya, seperti kita punya power Oke. untuk jalan. Oke. Oke, Nah, coba. Tangannya Tangannya nggak gimana? boleh banyak bergerak. Oh, tangannya di sini ya? Oh, gitu. Siap. Kalau yang cewek gimana? Kalau cewek sama aja ya? Gina, aku dulu coba ya. Nah, kamu dulu Coba ya, ya, coba aku tes ya. ya. Coba. Fokus. Alah Bud. No, ya aku belum selesai loh. Ganggu aja, belum selesai. Aku lagi diajarin loh. Dia sebenarnya dia pengen diajarin juga sini Noe sini Jalan Noe. kaki Noe. kayak dorong gerobak, Sekarang Noe, coba. Ini, Noe. Bagusan mana coba? Ayo, kita Yuk, kanan yuk. kiri. Yuk Bagusan kita mana? kita lihat Coba. bagusan mana ya? Chandra- Bagusan Chandra mana jadi ya? juri ya? Jadi juri Oh, ya. boleh, boleh, Yuk, boleh. yuk. Tadi ngelece saya aja. Ya. Yuk ya. Pandangan fokus satu-satu ya, satu-satu ya. Satu lagi, perut nggak boleh buncit. Jadi harus Kalau saya udah aman ya. kosongin. Boleh, Saya udah aman. Tahan Kayaknya nafas ngajar ya. ibu juga nih yang satu dia. Iya. Oke, ya nggak apa-apa kok, ganteng ya. Oh, iya. Yuk, tahan nafas ya. Nafas. Oke. Siapa dulu nih? Ya, barengan nggak sih? Barengan boleh, ya, barengan ya. Bertiga ya, Oke. oke? Ya. 3, 2, 1. 1. Nah, blockingnya juga Tunggu, gitu kan? Bentar. Iya, benar. Tangannya emang kayak gitu ya? Kalau Perasaan ini tuh cewek. Kira darah ini, kira darah. Lupanya Jaka. Ternyata menghayati peran gitu ya. Oke, terima kasih Noe. keluar dari karakter sih. Itu kan udah kebuktikan siapa yang lebih cocok. Ya, pasti bukan saya, pasti. Tapi tepuk tangan dulu dong untuk Noe dan Budi ya. Aduh. Keren ya. Ternyata nggak mudah ya Gina ya Sulit jadi ya. ini
jadi model. Susah ya? Dada harus dibusungkan begitu ya? Ya Tapi kalau bisa. Noi tadi perut yang dibusungkan ya. Ujang nanti juga jadi busung lapar. Kasih ya Budi ya. Tapi bisa juga kalau perut buncit dengan olahraga yang teratur. Olahraga. Terutama untuk sit up ya. Atau kalau mau lebih cepat bisa sedot lemak sih. Wis. Enggak, tapi enggak harus. Tapi memang harus olahraga ya. Iya, benar. Terus makan makanan gitu kali ya? Ya, Makanan makan. dijaga juga nggak sih? Seharusnya pagi itu buah. Buah. Karena buah banyak nutrisi. Jangan dulu kita mengkonsumsi karbohidrat yang terlalu banyak. Oke. Nah nih, aku balik ke Putra Maritim gitu ya. Iya. Nah, Putra Maritim itu kayaknya yang bagian laut gitu ya? Iya. Bener nggak sih? Gina. Iya, Itu benar Iya. Gina. Jadi kalian fokusnya gimana? Memang harus bisa berenang kah kira-kira? Atau jadi penyelam gitu atau gimana? Sebenarnya kalau dibilang harus pintar berenang itu benar sekali, harus memang karena kita terjun langsung ke laut. Nah, mungkin ketika kita sebagai BA, brand ambassador atau icon sebagai duta laut Putra Maritim Indonesia, kita tidak bisa berenang. Gimana orang jatuh ke laut, gimana kita menolongnya? Itu salah satu kemampuan yang harus dibangun sebagai Putra Maritim Indonesia, Gina. Tapi Gina, tidak hanya itu yang kami lakukan. Sebagai Putra Maritim Indonesia, kita sendiri menggali potensi yang ada di seluruh Indonesia. Kita negara kepulauan, negara maritim, di mana kita memiliki 17.508 pulau yang ada. Ya. Dan masing-masing pulaunya itu memiliki potensi, baik itu wisata, ekonominya, dan segala hal yang bersangkutan dengan kelautan. Maka dari itu, kami, khususnya saya sebagai Putra Maritim Indonesia, menggali setiap potensi yang ada di Indonesia, terus mempromosikan dan memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat akan lebih mengenal apa itu maritim dan bagaimana memanfaatkan maritim itu sendiri sehingga potensi yang ada di dalamnya memberikan manfaat yang banyak. Seperti itu. Keren kali ya, benar-benar. Saya jadi pengen Gina untuk ikut Putra Maritim. Putra Maritim ya kan. The next ya, tahun 2023 ya. Umur ada batasan umur nggak sih, Chandra? Ada 26. Oh, 20. Masih Kamu bisa umur ya. berapa, Budi? Jangan ditanya lah, sakit hati. Kebetulan nanti itu di bulan 7 Gina, di bulan 7 itu kita menghadapkan seleksi Oh, di di bulan tingkat 7 ini? provinsi. Jadi kita tingkat provinsi dulu, baru ke tingkat nasional. Oke, tapi dengan banyaknya prestasi yang Chandra punya ya, Ya. dari dulu sampai dengan sekarang gitu ya, apa sih manfaat yang kamu rasain atau kamu dapat? Wow. Atau jangan-jangan kamu ikut lomba hanya untuk flexing gitu ya, anak Waduh, muda zaman cuma untuk sekarang pamer ya. doang ya Pamer kan, doang, gimana? dapat stas gitu ya Yes. kan, yang penting keren kece di Instagram. Yes. Gimana? Gimana? Itu seperti ada istilahnya Gina, bergelar tapi tanpa berbuat. Nah, jangan sampai kita seperti itu sebagai generasi muda. Apalagi potensi sumber daya alam yang kita miliki itu tuh luas. Jangan sampai kita sumber daya itu dikuasai asing, malah kita sendiri dimiskinkan. Jangan sampai Gina. Nah, maka dari itu sebagai generasi muda, kita juga membangun program, Gina. Namanya program LIPK. LIPK. Apa tuh? LIPK. Literasi, Literasi, inovasi, kolaborasi, dan aksi. 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 Oke. Luar biasa. Iya. Harus pintar juga ya. LIPK harus pintar. Harus pintar sih intinya. harus Ngomong-ngomongin cerdas IPK, gitu. gini IPK-nya berapa? Berarti beda ya? Nanti itu mungkin salah satu untuk mengingat programnya, di mana literasi itu sendiri kita mengedukasi masyarakat, khususnya anak muda, Ya. dan juga di pendidikan juga. Pendidikan itu SD, SMP, SMA. Kita datang ke sekolah-sekolah. Kemarin juga kita ada kegiatan di Kampung Sasude. Itu masyarakat dekat pesisir Sungai Deli. Kita bangun pendoponya, kita kasih edukasi kepada masyarakatnya gimana untuk memanfaatkan kemaritiman yang ada di Indonesia. Nah, kita juga berikan edukasinya. Itu salah satu program saya, program kita juga. Setelah itu untuk inovasinya sendiri kita bangun aplikasi. Budi, Gina, aplikasinya itu namanya 4C.id. 4C.id. Ini khususnya tujuannya untuk membangun UMKM yang berhubungan dengan kemaritiman. Contohnya perikanan. Kita berikan edukasi, kita berikan
pelatihan untuk memberikan contoh bagaimana kita membangun branding dari produk itu sendiri. ya. Seperti itu Gina. Juga kita juga ada promosi. Promosi ini kita menggali potensi, memberikan promosi kepada masyarakat luas, gimana caranya kita membangun narasi untuk supaya masyarakat dari luar ataupun mancanegara itu datang ke Indonesia. Benar-benar meningkatkan pariwisata kita gitu Iya, ya. benar. Keren banget sih sebenarnya ya. Wah, program-programnya keren banget dan memang apa ya? Generasi muda ini memang yang memang harus benar-benar bisa ini ya mempromosikan Indonesia, juga supaya Indonesia ini makin maju gitu ya. Benar. Khususnya sekali. Sumatera Utara juga ya. Dan tadi itu memang Oke. program LIPK itu programnya Chandra sendiri atau memang program dari kemaritimannya sendiri? Jadi kita sebagai pemenang dikasih leluasa untuk berinovasi, Ya. memberikan kontribusi, salah satunya membangun program kerja. Kebetulan itu salah satu program kerja saya yang Oh saya iya. bangun. Wow, Nah ini keren bakalan banget. kita jalani untuk 1 tahun ke depan Gina. Baik Wah, Gina, luar biasa. nanti akan kita lanjutkan kembali tentunya bersama dengan Chandra. Kalau gitu kita akan break dulu sejenak ya pemirsa ya, jangan kemana-mana. Tentunya kita akan kembali setelah yang satu ini di Kopi Pagi ya, dan langsung aja kita dengerin musik-musik supaya makin semangat. Iya. Hampa Hatiku. Masih di Kopi Pagi. Iya, makin luar semangat biasa. ya hari Makin ini semangat, ya. Gina, ya. Tentunya dong, karena kita masih bersama dengan Chandra Hakiki di sini. Dan untuk pemirsa, terima kasih untuk yang masih stay. Jangan lupa yang mau nelpon ataupun berinteraksi boleh di 081161000386. Sekali lagi di 081161000386. Oke, nah Gina tadi Oke, kita sudah Budi. membahas tentang program daripada Chandra ini ya. Dan juga kita ingin melihat bagaimana kegiatan sehari-hari ya kan program-program yang sudah dilaksanakan daripada Chandra ini ya. Yes. Kita lihat dulu ya. Iya. Kita penasaran banget Penasaran ya. banget sih, Kira-kira Gina. kegiatannya Putra Maritim ini seperti Oh, apa? gitu, Waktu ajangnya kemarin itu seperti apa? Karena kita nggak datang langsung ya. Iya. Ngelihat Chandra. Kebetulan terakhir itu kita juga melakukan sale pelayaran. Ini dia ya. Nah, ini dia. Ya, ini salah satu. Ini event apa ini? Ini grand final Grand final ya. untuk kegiatan Putra Putri Maritim Indonesia. Kalau yang ini? Ini Dan ada ini bersama setelah dengan siapa? kita pulang dari nasional Jakarta, itu adalah Pak Johannes Wibowo, Janarko Wibowo. Dia adalah komandan dari Lantamal 1 Belawan. Iya. Nah, kebetulan kami dibawa langsung oleh TNI Angkatan Laut. Ya. Baik. Nah, ini salah satu pelatihan diklat dari Putra Maritim itu sendiri. Oh, ada luar pelatihan-pelatihan biasa ya. juga ya. Nah, banyak Luar Gina. biasa. Berarti ada putra-putri juga ya? Putra Putri Oh, dan oke. tanggal 1 kemarin putrinya. mana ini? Ya. Ini di kapal Jakarta Hmm. Geraha Marinir Jakarta Pusat. Oke. Ini ada berapa peserta kemarin waktu pada saat audisi di sana? Kita pesertanya ada sekitar 57 orang Heeh. dari 34 provinsi di mana 30 orang laki-laki dan Oh ini Jakadara ya? Iya, Chandra, ini Jakadara. oke. Ini 2022 ya? 2022. Finalis Jakadara. Tapi Final, nggak oke. sebagai pemenangnya. Oh, tapi nggak udah hebat apa-apa. banget Tapi loh. Soalnya nggak tuh- dapat di Jakadara, Nah, dapat di ini ya? Iya Gini. benar, soalnya itu kan pesertanya juga banyak ya Heeh. yang berpartisipasi dan dia mewakili kecamatannya masing-masing gitu ya. Oke, Ini luar waktu biasa. Jakadara. Oke selanjutnya. Nah ini waktu Ini kapan apa? nih Nah Chandra? ini juga diklat, jadi kita dilatih untuk fisik terutama ya, karena TNI kan, kita dilatih untuk kegiatan fisik, bukan hanya kita diberi wawasan tentang kemaritiman. Ini juga ada scuba diving. Kalau yang ini kita melakukan edukasi ke peserta Sakabahari Gina. Sakabahari itu adalah pramuka binaan dari Lantamal dari seluruh Indonesia. Nah ini kegiatan PPKM untuk pembentukan karakter maritim yang dilakukan untuk kegiatan Sel Tidore kemarin, pelayaran. Oke. Ini Kebetulan- latihan apa ini? Nah ini pelatihan nembak, pakai senjata. Latihan nembak juga ya.
Ya benar. Berarti banyak banget kegiatannya ya. Banyak banget gitu. Yes. Nah, yang ini Nah, sama ini salah anak-anak. satu edukasi ke anak-anak di Sasude kemarin di kampung masyarakat pesisir dekat Sungai Deli. Kita melakukan edukasi Ya. tentang kemaritiman dan bagaimana kita membentuk karakter dari anak itu sendiri. Wah, luar biasa Luar ya, biasa banyak ya. banget kegiatannya. Dan memang dari tadi aku takjub banget ya, ini memang sangat menginspirasi sekali loh kamu Chandra ya, luar biasa. Gitu Budi, Iya ya. udah ngerti ya? Saya berasa kemana aja selama ini gitu. Tapi kamu hebat loh. Iya, lihat Chandra punya prestasi sedemikian rupa gitu, kayak saya selama ini kemana aja, ngapain aja Tapi gitu. kan Budi juga punya prestasi loh. Iya sih memang. Duta genre nggak sih? Iya, Budi? 2016 saya Oh, Gina. Kan 2016. Gina juga seniornya Oh, iya, aku 2015. duta genre. Lupa. Itu jangan dikasih tahu tahunnya ya Budi ya. Iya, senior saya loh Gina. Tapi ngomong-ngomongin soal duta genre nih ya, hari ini selain ada Chandra Hakiki, kita juga pemirsa kehadiran seorang wanita cantik yang prestasinya luar biasa banyak juga ya pemirsa. Duta genre 2022, terus Iya. semua juga Waduh, pengusaha. Bener, makeup artis ya Makeup tadi artis aku sudah bilang, mua, terus Gina, apa? boleh potong nggak dulu? Kenapa? Ini Dia Noe ini bisik-bisik. Iya, Ih, iya. memang tadi Ikut katanya, aja. coba tanya aja katanya. Iya. Karena memang dalam hati saya dari tadi pengennya nanya aja gitu ya sama Chandra nih. Terutama Chandra ya. Ternyata Chandra, gimana sih caranya sampai Chandra bisa ke Putra Maritim? Oh, Kayaknya dia nggak Enggak, dengerin ini kan, lah tadi ya. Saya Iya, kan mana iya, tahu iya, kan, iya. umur saya masih muda, mana tahu masih bisa. emang untuk- masih bisa dia. Masih Chandra? bisa, umurnya berapa? Masih 26 dari batasnya. Tadi kan 26, tapi semua masih 19 loh. Oh, masih 19. Itu tahun 2003 ya, 19. Batasnya umur berapa tadi? 26? Iya, dua. Oh, pas-pasan banget. Iya, pas ini saya 25 mau naik 26, berarti masih bisa ya? Masih bisa. di Masih bulan bisa, tujuh. alhamdulillah. Mudah-mudahan kamu harus support saya ya, Iya, iya. Siap. Chandra. Saya akan Kita support. kita berdua support juga ya. Iya, boleh kita ya? udah support dalam doa aja ya. Iya, support dalam doa ya. Doa Biar dan dia takdir ya. bertanding. Iya, tapi Chandra boleh lah. Kami ini dikasih tipsnya gimana caranya Chandra Oke. bisa sampai ke tahapan ini gitu. Noe minta tipsnya Iya, di tipsnya. audisi ini. Pertanyaan sangat luar biasa sekali. Gimana cara saya untuk bisa sampai sekarang ya, Budi, Gina. Pemirsa, dimanapun Anda berada, saya punya tips ini untuk membangun gimana caranya kita mencapai tujuan kita. Salah satunya kita membentuk karakter diri kita sendiri itu. Jangan sampai kita menjadi berbentuk karakter yang pemalas. Salah satunya kita harus bisa menguasai apa itu pengetahuan, ilmu dan teknologi. Karena perkembangan zaman sekarang teknologi sangat dibutuhkan. Yes, yes. Apalagi di 5.0 itu sangat diperlukan AI, artificial intelligence Yes, yang yes. sedang dibahas di dunia sekarang. Nah, kita lakuin memberikan edukasi kepada diri kita sendiri untuk membangun wawasan yang lebih luas. Caranya kita bisa membaca, Ya. kita bisa mendapatkan informasi Ya. dari jejaring sosial yang terverifikasi, itu yang terutama. Jadi data yang kita miliki itu real, fakta, Ya. bukan cuman asumsi, Budi. Jadi nggak boleh hoax juga ya jadinya Iya, benar, nanti. benar. Oke, oke. Nah, itu pengetahuan yang kita bangun harus luas. Cara satunya itu membaca juga. Terus kita juga harus memiliki jiwa emosional yang bagus, Gina. Dan pemirsa, jangan sampai kita sangat dikuasai emosi. Itu sangat berbahaya ketika kita melakukan sesuatu tapi kita tidak bisa mengendalikan diri sendiri. Itu berbahaya untuk diri kita sendiri. Ya. Baik. Dan satu lagi Gina, satu lagi Budi, spiritual. Kita negara Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita harus membangun spiritual yang baik. Jadi untuk membentuk akhlak dan budi pekerti kita. Itu Baik, penting luar banget biasa. ya, Penting memang harus banget. semuanya gitu ya. Noe ingat ya, jangan jadi pemalas. Kita ini Yes. bukan adonan donat yang didiamkan aja akan berkembang, kan berkembang, gitu. Harus penuh perjuangan ya. Walaupun selalu kamu bilang berkembang terus ya, nggak apa-apa kok. Kita iya, negara iya. sehat ya, Chandra Donat ya. ya. Sehat ya. Noe, kamu ngeband aja deh udah ya. Iya, Iya, kayaknya enggak, lebih cuma cocok kan ngeband sih. tadi kan saya di briefingnya harus tanya-tanya banyak tanya. Ternyata saya lebih banyak tanya sepertinya ya. Tapi nggak apa-apa, Chandra terima kasih ya udah dijawab pertanyaan saya. Terima kasih, Bang Chandra keren, ganteng. Ya makasih. Bukan kamu tadi ya.
Oke. Udah? Oke, terima kasih. Oke. Sampai situ Luar aja. biasa. Tepuk tangan. Berarti ini udah bisa dipanggil ya? Udah, langsung kita Tamu panggil ini dia. Ya, berdiri yuk. Ya, ini dia Zainandra. Halo, Zira. Halo, Zira. Apa kabar? Luar biasa. Nih, silakan. Zira. Boleh. Oke. Gina cantik Zainandra, banget ya. Zainandra Litun Zira. Iya. Taufik Taufik. ya. Mohon maaf tadi hampir salah ya nyebutin namanya ya. Panggilannya Zira ya? Panggilannya Zira ya. Zira panggilannya. Oke. Zira sehat ya Zira ya. Alhamdulillah sehat Aduh Kak. cantik banget ya bener ya. banget ya. Kayak Barbie gitu ya. Iya Masya Allah, beneran, makasih. kayak Barbie putih banget aslinya. Selama ini aku cuma lihat dari media sosialnya, dari Oke. Instagramnya. Akhirnya ketemu langsung ya. Akhirnya. Sumpah cantik banget, nggak kalah Masya putih Allah. seperti di Instagram ya kan. Bukan Noe. Nyambung terus ya. Enak loh, hari ini kita pagi-pagi udah datang kayak bidadari gitu ya. Ya ampun. Ya mulai. Kalau giliran kayak gini aja Noe. Kan nih mata kami semua tertuju pada kamu loh. Zira, ini Zira Duta Genre 2022 ya. Iya, yang benar baru banget, aja. Kak. Tapi backgroundnya kita juga udah lihat ya ternyata Zira ini juga seorang selebgram influencer, followersnya banyak banget Budi, Banyak banget, selebgram, ratusan benar-benar K. selebgram. Terus dia juga seorang pengusaha makeup, mua juga. Dan kalau terus nggak salah punya kita butik ya. tahu juga ada Benar, Kak. wedding organizer juga ya? Bener, Aduh. ada wedding organizer. Usianya berapa sih Zira? Zira 21 tahun. 21 tahun. Gina Iya. 21 tahun jadi apa? Masih kuliah kayaknya ya. Masih kuliah ya? Oke. Oke, Zira. Kita penasaran nih Zira, gimana sih ceritanya dulu? Kok bisa sih sekarang kamu jadi seperti ini? Dulu awal mulai itu gimana gitu? Dari kapan begitu ya kan? Oke. Sebelumnya Zira minta maaf, ini Zira tuh suaranya lagi habis Kak. Jadi maaf banget ya, ini suaranya Lagi agak. serak. Tapi serak bener aja enak loh banget. Gina. Serak aja Suaranya enak. jadi Noe beda enak ya, suaranya. Enak kali, kami dari tadi semangat Enak kali. kali kalau Kami kayak tadi gini. tuh ngantuk kali begitu Zira yang masuk. Wih, mata kami udah besar kayak lampu di atas ini. Oh gitu. Masya Allah. Oke, silakan Oke. Gina, lanjut. Jadi awal mula Jira ceritain dulu bagaimana Jira jadi seorang influencer. Nah, jadi awalnya jadi influencer itu sebenarnya secara tidak sengaja gitu Kak dan Abang. Jadi kemarin itu lagi marak-maraknya Instagram muncul nih ya. Yaudah Jira main kayak biasa aja. Terus sering-sering upload foto, upload video, terus aktif banget di story Instagram. Nah, itu yang ngebuat makin lama kok followers makin naik nih. Ternyata karena Jira seaktif itu di Instagram. Nah, jadi banyak juga nih kan teman-teman yang nanya gimana sih caranya jadi influencer gitu ya kan. Nah, gitu sih caranya kalau di Zira pribadi tuh caranya kita ya aktif aja gitu. Aktif buat konten, aktif di story, pokoknya dan jangan monoton kontennya gitu. Buat hal-hal baru, apalagi kaula muda ya, kita tuh jadi generasi harus yang produktif gitu. Jadi kan kita tuh di rumah tinggal pasang kamera di depan, kita cuma ngomong-ngomong aja, kita cuma mau dandan, mau keluar aja buat konten, itu udah bisa jadi konten. Udah bisa jadi menaikkan insight kita di Instagram gitu. Baik. Zira jadi selebgram nggak sengaja gitu ya kan Gina? Awak berusaha sekuat tenaga untuk Iya. bisa jadi selebgram, itu pun nggak jadi-jadi Gina. Iya bener nih Zira, banyak yang bilang susah banget untuk ngomong di depan kamera, belum lagi nanti ngeditnya supaya bisa bagus gitu ya. Cari follower, cari like, cari viewers itu susah banget nih, banyak banget yang ngomong seperti itu. Tapi luar biasa loh, apakah memang aku pengen nanya banget, apa ya, cantik itu jadi nilai plus gitu atau gimana? Oke. Sebenarnya ya fisik itu juga penting ya Kak. Tapi bukan harus cantik kita baru bisa jadi influencer, jadi content creator. Enggak. Yes. Kita cuma ngelawak aja pun kita juga bisa jadi content creator. Oh iya benar. Benar. Ya. Nah, jadi Banyak yang gini. viral tuh ya kan di media Iya, sosial karena bener-bener. ocehan-ocehannya Karena lucu kemudian ya. viral. Iya. Benar.
Jadi gini sih, kita ngembangkan apa yang ada di dalam diri kita. Yes. Even pun kita cuma hobinya makan, ya udah kita jadi Mukbang mukbang. ya, Nah, mukbang. kita buat konten mukbang Oh, gitu gitu. sih Kak. Jadi bukan yang harus cantik itu enggak. Nah, kebetulan kalau Jira karena Jira tuh senangnya make up, bergaya. Jadi Jira konten Jira seperti itu. Oh, beauty Gitu. beauty ya. Iya benar Kak. Berarti sebenarnya untuk jadi influencer itu nggak harus cantik ataupun ganteng, tapi yang penting kita mau berusaha dulu berusaha. buat konten Pelajari apa diri aja, sendiri. pelajari diri sendiri, bisa gitu ya jadi influencer. Oh gitu pemirsa ya. Oke oke oke. Nah, tapi kalau Zira aktifnya di mana? Instagram atau TikTok? Kalau Jira sih aktifnya di Instagram, Di di media TikTok sosial juga. ya? Media sosial. Di hampir semua Dua-dua. media sosial Semua berarti ya? media sosial. Oke oke oke. Tapi kalau ngomongin soal generasi muda sekarang yang memang jadi influencer kan kadang-kadang kalau lihat orang tua zaman dulu ya, kan pada banyak yang nggak setuju ya. Ini kamu kerjanya ngapain sih depan kamera? Cuman selfie foto-foto buat video. Tapi kalau Zira sendiri gimana? Kalau sama orang tua dukung kamu nggak? Malah orang tua Kak yang nge-push terus. Orang tua itu benar-benar nge-push terus. Hari ini buat konten apa? Malah maminya Zira itu kayak, kamu buat reels dong. Orang-orang zaman sekarang itu nggak cuma foto-foto, video-video aja, tapi di reels juga buat gitu kan. Sekarang kan ada gitu kan reels gitu. Jadi disuruh buat. Malah orang tua yang nge-push benar-benar ngedukung banget malah orang tua gitu. Enak gitu ya. Enak Tapi kalau Chandra sendiri gimana? Ada nggak kayak tuntutan dari orang Yes. tua atau dari dukungan dari orang yang harus kamu itu harus Harus jadi ngelakuin ini. apa hari ini gitu? Saya boleh cerita Gina. Sebenarnya orang tua saya tinggal satu, ibu saya sendiri, dan di mana ibu saya sangat support penuh untuk setiap kegiatan yang saya lakukan. Dan ini menjadi motivasi saya untuk lebih giat lagi untuk membahagiakan orang tua saya, terutama keluarga saya, dan memberikan manfaat lebih kepada masyarakat Indonesia. Ini kayak ibunya pasti nonton ya, Chandra ya? lagi menyaksikan anaknya di TV begitu ya, luar biasa. Keren banget loh ya. Tapi memang luar biasa dukungan orang tua kalian berdua ternyata support ya sepenuhnya ya. Bud, kok jadi sedih sih Bud? Iya, Udah jadi jangan sedih. sedih lagi ya. Oke. Balik ke Zira Balik ya. lagi ke Zira, Zira, silakan, Zira. kalau duta genre ini kan kalau aku lihat ya kan berbeda sama background yang influencer ataupun selebgram ataupun bener beauty gitu kan, Bener. kecantikan. Kalau lihat fokusnya sendiri gitu kan. Zira Tapi duta genre kenapa? Medan ya? Iya benar. Tapi kenapa mau terjun jadi, maksudnya ikut gitu di duta genre? Oke, jadi Jira cerita sedikit sebelum Duta Genre, Jira itu ikut Jakadara juga. Oh, Jira itu Ya. top 10 Top 10. finalis Jakadara Yes. Kota Medan 2022. Berarti sama juga ya sama Sama. Chandra. Tahunnya ya? sama? Sama. Tahunnya sama juga, berarti udah kenal dulu begitu Iya, ya? benar. Oh, oke. Iya udah kenal. Jadi Jira juga Jakadara. Nah kalau Jakadara itu kan pageant gitu kan Kak. Jadi Jira pengen apa sih hal baru gitu. Hal baru yang kalau Jira pengen apa yang bisa keluar dari zona nyamannya Jira. Nah hal baru itu kan kita harus, karena Jira orangnya benar-benar suka mencoba hal-hal baru Kak. Gitu. Nah dan teman Jira ada itu teman dekat, bisa dibilang kayak abangnya Jira. Dia tuh seorang duta genre juga. Jadi dialah yang mengenalkan genre ini tadi Kak. Jadi setelah dia menjelaskan, tertariklah Jira untuk mengikuti duta genre. Nah, oke Jira pelajari dan akhirnya Jira daftar. Alhamdulillahnya masuk seleksi bertahap-tahap dan itu luar biasa sih. Benar-benar ini hal yang benar-benar baru di hidupnya Jira. Iya. Karena Jira yang biasanya pageant gitu kan, pageant tentang kecantikan, fashion. Tapi kalau duta genre ini itu tuh bukan pageant ternyata. Iya, benar. Genre itu benar-benar kita gimana benar-benar belajar, jadi sederhana juga gitu Kak. Jadi kenapa Jira tertarik sama duta genre? Karena kita itu diajari untuk bersosialisasi gitu. Nah jujur Jira itu orangnya introvert. Gitu. Jira orangnya introvert. Nah tujuan Jira untuk mengikuti duta genre ini juga supaya Jira belajar bagaimana Jira bersosialisasi, bagaimana Jira membuka diri, bagaimana caranya Jira bisa ngomong di depan orang banyak. Karena tugasnya duta genre itu kan
menjadi narasumber sosialisasi gitu kan Kak. Gitu sih Kak. Luar biasa Luar ya. biasa. Harus mencoba hal-hal baru, Hal-hal harus baru. berani gitu Iya, ya. Selagi masih muda kita harus berani mencoba hal-hal baru. Kita harus bisa keluar dari zona nyamannya kita, Yes. jangan stuck di situ aja. Selagi oke. masih muda ya Kak, umur masih panjang ya. Yes, Kita harus yes. produktif setiap hari. Jangan sampai sisakan waktu untuk bermalas-malasan. Waduh, lagi-lagi jangan Jangan bermalas-malasan. Jangan jadi kaum rebahan Ya, gitu ya harus Zira ya. produktif tiap hari. Motivasi banget ya mereka Motivasi ya. banget Gina. Iya. Dan Zira tahu Gina juga merupakan senior Iya. kita. Nggak usah dibahas aku ya. Kira ikut di sumutnya nggak sih? Udah nggak cukup umurnya, Udah nanti nggak ntar cukup lagi umur ya? 22 tahun. Iya, Karena sampai 22 tahun aja. sampai 22 Iya. tahun ya. Oke. Kalau tadi sebagai duta genre gitu kan, kita juga mau mendengar bagaimana Zira awal mula jadi MUA juga kan gitu kan. Oke, silakan Zira. Oke, kalau MUA itu karena maminya Zira itu MUA. Oh iya. Iya, Oh. alhamdulillahnya udah senior di daerah Labuhan Batu. Oh dari Labuan Batu. Iya, Labuhan Batu. Udah seniornya di sana udah lama banget sih. Mungkin mami sekitar udah lebih dari 10 tahun. Dari 10 tahun. Heeh. Kayaknya Gina tahu lah, Gina kan juga MC wedding ya. Iya. Jadi Iya. memang bagus ya. Berarti MUA itu juga apa ya, bakat juga ya dari mama ya. Iya benar, bakat dari mami yang diturunkan ke Zira. Nah jadi itu si Zira orangnya hobi tuh kalau bisa dijadikan duit gitu kan Kak. Wes. Nah itu dia teman-teman, makanya Dijadikan duit. iya benar banget. Bener banget, makanya kita selagi masih muda kita harus pelajari kita apa sih bakat kita, apa sih hobi kita. Dari kapan tuh jadi muah? Zira dari SMA Kak, Dari SMA. SMA kelas 1 udah jadi MUA. Udah lama dong ya berarti. Ya, alhamdulillah Luar gitu. biasa Karena ya. hobi juga kan, jadi apa salahnya hobi dijadikan duit ya kan Iya, Kak? benar. Gitu. Jadi influencer kan juga menghasilin duit kan? Iya benar. Nah jadi influencer juga karena emang hobi foto-foto gitu enak banget loh teman-teman kalau misalnya kita hobi kita udah dijadikan duit itu enak banget. Jadi kita mencintai pekerjaan kita. Iya. Oke, luar biasa. Tapi aku juga penasaran kan di tengah apa ya generasi muda yang memang aktif, kreatif dan memang banyak banget orang-orang yang juga mencari prestasi. Pasti kalian juga melawan beberapa banyak orang kan, sampai ratusan bahkan ribuan orang untuk ikut kompetisi gitu ya. Tapi gimana sih cara kalian untuk membangkitkan kepercayaan diri kalian gitu ya di tengah banyaknya orang-orang yang juga sama seperti kalian gitu ya, yang juga sebagai influencer, sebagai duta ataupun putra-putri gitu. Gimana Zira dulu? Nah, kalau Zira sih orangnya nggak mau merasa puas dulu sama diri Zira sendiri. Iya. Jadi Zira itu kalau mengikuti sebuah kompetisi gitu, Zira benar-benar harus mempelajari dulu kompetisi ini. Apa sih yang dicari Iya. gitu. Apa sih yang dicari. Belum tentu lawan kita dia lebih dari kita, tapi belum tentu dia yang dicari di kompetisi ini. Gitu Kak. Jadi step pertamanya itu pelajari dulu apa yang dicari di dalam kompetisi ini. Baru kita dalami apa yang dicari. Nah, barulah kita harus berani fight. Dan jangan lupa juga terus berdoa dan berusaha. Itu sih kayak yang paling penting karena jalur langit itu luar biasa kan. Benar. Jadi memang nggak boleh nggak pede gitu ya kan? Iya benar. Iya kuncinya juga harus pede. Iya. Jangan ngelihat misalnya Orang lain gitu ya? Orang lain, aduh dia kayak Iya. tampil banget nih. Jangan secure. Karena itu ngaruh banget sih Kak. Itu ngaruh banget kayak aura kita itu ngaruh banget. Kalau mengikuti kompetisi itu aura itu ngaruh banget. Yes. Oke. Noe, ini ya ampun, please deh. Noe. Ya. Kamu nanya apa? Nggak Chandra, nggak Zira diganggu aja. Ganggu Enggak, aja ini gitu ya? Saya sampai apa bilangnya tuh ceplit jelas loh bang, ceplit jelas. Speechless. Jelas, ya ampun. Ya, tadi saya begitu dia nampak kan, wih cantiknya kayak saya ya. Cowok. Enggak, Zira, Salah Pak, salah. Zira, boleh tahu nggak? Ini memang dari lahir putihnya seperti ini ya? Iya Putih sih. kali loh memang. Iya. Iya kan? Jadi kalau misalnya pun di dalam studio ini lampunya mati, Zira tetap nampak gitu. Jadi Zira Glow in the dark ya jadi ya. mau nanya ini ya, gimana sih tipsnya bisa kamu bisa semuanya gitu. Tadi apa Iya. aja? Influencer, terus MUA,
Terus Kemudian punya wedding Pengusaha, organizer ya. pengusaha. Ada pengusaha apa tadi? Pengusaha Butik juga ada, Butik Butik ada, ada baju, juga? Ada. kosmetik juga ada. Kosmetik juga. Kosmetik juga ada. Zira mau nanya, kosmetik yang bisa untuk mutihin ini muka gimana? Ada nggak? Oh ada dong. Gina kenapa kayak ngecek gitu ya mukanya Gina ya? Dia langsung gini, nggak bisa putih tuh bang, pasti dalam Ya, hatinya. nggak bisa, Udah memang Bre. kayak gitu. Udah kamu terima apa adanya aja ya. Gimana Zira kira-kira apa Jadi gitu rawat tips-tips dong. yang enak gitu untuk kulit-kulit kita yang kayak kerikil aspal gitu. Ada nggak Zira? Kalau misalnya untuk merawat diri ya seperti biasa sih. Kalau merawat diri, kalau Zira kayak pakai lotion, kayak minum vitamin, minum kolagen, gitu-gitu aja sih. Gak yang gimana-gimana banget. Dan yang paling penting, sebenarnya yang paling natural itu yang paling bagus ada olahraga sih. Benar, olahraga itu buat wajah tuh fresh banget. Iya benar banget. Kalau olahraga itu buat benar-benar wajah fresh banget, bahkan mengalahkan skincare. Begadang boleh nggak sih? Begadang juga jangan, begadang itu ngaruh banget untuk kantong mata. Kalau kantong mata udah hitam, itu rasanya kayak mau gimana cantiknya, gak bakal kelihatan cantik sih, gitu. Berarti kalau begadang itu nggak boleh ya? Iya. Nggak boleh, jangan Berarti dilarang begadang. jaga malam kita ya? Gitu ya Zira ya? Betul ya, nggak boleh begadang katanya. Tapi Zira ini udah dari lahir Noe, udah cantik dari lahir. Bawaan lahir. Bawaan Noel. lahir. Ya Aku udah, kurangnya terima aja. apa? Syukuri. Syukuri ya apa yang udah dikasih ya. Iya, itu yang paling Syukuri penting. apa ya? Cantik. Eh, Seperti judul lagu ya. Iya. Aduh. Ingin rasa hati berbisa. Nyanyi ya. Enggak mau lah gitu. Oke. Oke. Jadi udah tahu ya Noe ya? Oke. Tapi ngomongin soal lagu gitu ya. Mhm. Kalian berdua katanya bisa nyanyi ya? Iya. berdua ya? Iya, Zira bagus suaranya. Zira bisa nyanyi? bisa nyanyi, tapi itu tadi kan Kak, karena tadi suaranya tiba-tiba hilang ya kan. Padahal nggak pernah minum es apa mungkin karena lagi memang musim aja kali ya Kak flu. Jadi tadi harusnya mau nyanyi loh, Mau nyanyi, Zira mau nyanyi? Tapi gimana gini Bang Tapi suaranya? nggak bisa. Kalau gitu aku nyanyi boleh nggak? Waduh. Boleh ya. Gombalannya. Harus lulu ya hatinya ya. Gombalannya. Cantik. Ingin rasa hati berbisik. Mau nyanyi nggak? Kamu nyanyi. Untuk mengeresahkan dirimu. Oh cantik. Bukan ku ingin mengganggumu, tapi apa arti merindu selalu. Cukup, udah. Nanti takutnya Ziranya lulu ya. Satu lagu aja cukup. Cukup satu lagu ya Zira ya. Karena tapi- dia tadi nggak jadi nyanyi, akhirnya saya Udah nyanyi. dijawab ya Zira. Noe ya. Harus Ngomong-ngomong olahraga. soal nyanyi Noe ya. Ya kan? Chandra juga bisa nyanyi loh. Gina juga dulu penyanyi loh. Benar. Chandra bisa nyanyi kan? Lebih tepatnya bisa ngaji sih. Ngaji. Lebih tepatnya Masya Allah. Masya Allah. bisa ngaji milenial Tapi ini ya boleh kan. dong, kita boleh dengerin Iya. sedikit Boleh. ngajinya? Boleh. Boleh. Oke. Gimana? Ngaji atau nyanyi nih? Ngaji Ngaji atau atau nyanyi? nyanyi? Ngaji deh, ngaji. Oh, ngaji. Ngaji Oh, dulu ya, ngaji, ngaji. ngaji. Nanti segmen berikutnya kita dengerin nyanyinya ya. Boleh. Boleh. Boleh, Ngaji dulu, oke coba, ngaji coba. dulu silakan. Coba. Mungkin ini yang akan saya bawakan tuh ayat kursi. Semoga ini menjadi doa kita bersama. Ya. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما
wa huwa aliyul azim. Shadaqallahul azim. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Sudah Luar biasa sekali, Gina. Luar biasa. Selain cakep, berprestasi, Bisa jago ngaji, fasohanya bagus, makhorizul hurufnya bagus, luar biasa. Idaman banget ini. Ya, kedua bintang tamu kita sangat-sangat idaman ya Gina ya. Iya, iya. Multitalenta Multitalent. ya. Multitalenta sekali. Lah, luar biasa, semakin menarik perbincangan kita nih ya Budi Iya, ya, benar bersama sekali, dengan ya. mereka berdua. Nanti kita akan lanjutkan kembali, kita akan break dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di Kopi Pagi. Kopi dangdut dong. Oke. Ya, terima kasih pemirsa masih bersama dengan kita di Kopi Pagi. Baik, ada Zira dan juga ada Chandra. Oke. Kalau kita tadi udah ngomongin masing-masing program kan gitu kan, dan juga masing-masing dari Zira kelebihan-kelebihannya sebagai role model lah ini ya di tengah masyarakat, di tengah para kaum milenial gitu kan. Ya. Kadangkala apa yang kita buat ini tidak bisa diterima langsung dengan para milenial juga. Kadang-kadang mau tuh teman-teman kadang ada yang hate speech atau komen-komen yang kadang melukai hati kita gitu, netizen ya gitu, kan. gitu. Gimana cara Zira dan juga nanti Chandra itu menangani hate speech yang seperti itu? Yes, yes. Zira dulu, Zira. Zira dulu. Kalau Zira sih, karena Zira itu jadi influencer itu dari SMA kelas 1, kurang lebih 6 tahun yang lalu ya. Jadi Zira itu lebih ke udah kebal gitu Kak. Udah kebal, itu udah pasti ada. Apapun yang kita lakukan, ada aja yang orang itu nggak suka pasti Kak. Mau positif apapun, mau sesuci apapun kita, pasti ada aja yang nggak suka. Jadi cara Zira untuk gimana ya, mengatasi hate comment itu, Zira langsung blokir sih. Zira langsung blokir, kayak kalau misalnya ada yang sedikit yang gak enak, kata-kata udah langsung cut aja, langsung blokir. Jadi demi kesehatan mental kita ya juga itu sangat penting ya kan. Jadi cara Zira itu adalah langsung ngeblokir dia, nggak akan pernah Zira bales, apalagi Zira up story itu nggak akan sih, nggak penting. Berarti Gitu sih. nggak usah dihiraukan ya. Nggak usah dihiraukan, terus maju aja, Ya. maju aja. Itu udah pasti akan ada sih, akan ada yang followersnya nggak banyak aja, itu pasti ada yang nge-hate kita. Apalagi kita menghadapi seperti Zira 60.100 followers tuh, nggak semuanya itu benar-benar followers yang menyukai Zira gitu. Ada juga followers yang khusus untuk nge-hate, itu ada banget Kak, ada banget. Nah jadi caranya itu sih diblokir aja. Kalau tips dari Zira kayak gitu-gitu, diblokir aja, ntar bakal capek sendiri sih. Dan gak usah langsung, kita tuh gak usah jadi langsung kena mental tuh, gak usah. Jangan, langsung aja maju ke depan, lihat aja ke depan, fokus sama tujuan di depan. Yes, Gitu sih. yes, yes. Jadi nggak usah jadi beban pikiran gitu ya. Kalau di Oke. media sosial bisa kita blokir. Nah dari teman-teman mungkin ada Oke. rasa mungkin kurang suka gitu, tuh gimana cara nanggepinnya Zira? Iya benar, benar banget, itu juga pasti ada. Iya. Itu ada banget. Tapi kalau Zira sih ya udah terima aja apa yang mereka bilang. Zira nggak akan mau berdebat, Ya. nggak akan mau berdebat. Tetap berjalan aja seperti biasa, Tetap jalan aja tetap seperti kembangin biasa. diri gitu ya. Iya, benar Oke, banget. oke. Tapi di tengah ada tantangan nggak sih untuk Chandra dan Zira sendiri? Chandra mungkin ada tantangan nggak selama ini untuk menjadi putra atau Jakadara ataupun jadi Uco dan Otoba, gimana? Gina, Budi, tantangan itu pasti selamanya ada. Bahkan kita harus lebih mengambil resiko itu sendiri. Iya, iya. Gimana cara kita membangun? Semakin besar resiko itu kita ambil dan semakin besar dampaknya untuk kita. Maka dari itu, cobalah sebisa mungkin untuk generasi muda untuk lebih aktif lagi untuk Ya. mengembangkan potensi diri. Oke, Oke, meskipun luar meskipun susah ya, mungkin kita harus bisa lebih ngembangin diri, bisa belajar lebih lagi, tapi tetap harus semangat gitu ya. Kalau Zira sendiri gimana nih? Apakah ada tantangan kah untuk menjadi influencer ataupun menjadi apa ya, selebgram ataupun makeup artist? Ya, tantangan itu udah pasti ada Kak. Apalagi kita jasa ya. Kita itu jasa udah pasti banyak trouble-nya. Contohnya Zira influencer, Zira pasti nerima endorse. Nah, itu endorse itu ada deadline-nya. Nah, kadang ada juga yang mereka kasih job nih hari ini, besok harus udah siap.
Nah itu tuh benar-benar yang ngebuat pusing banget. Sementara pekerjaan kita juga banyak, kegiatan juga banyak banget sih sebenarnya tantangannya. Dan jadi influencer itu sebenarnya nggak semudah itu sih. Kita kadang nggak mood, kadang kita pengen istirahat, itu kadang nggak bisa. Karena kerjaan udah numpuk ya kan, kita benar-benar harus produktif setiap hari. Setiap hari ya. Benar Oke. banget. Baik Gina, untuk melihat bagaimana kondisi setiap harinya dari Zira, kita mau lihat cuplikan berikut ini. Boleh. Nah, ini kegiatan apa nih? Ini photoshoot apa ini Zira? Photoshoot itu produk. Produk Zira sendiri? Ada produk yang BA Zira. Oke. Gitu. Ini Nah, ini waktu grand final. waktu grand final, Grand final. Duta Genre ya? Iya, Ini Duta Duta Genre Genre. 2022. Kemudian Nah, ini kalau kayak gini-gini itu Zira menghadiri acara-acara. Ada acara-acara penting jadi begitu Duta ya Genre kan? itu banyak banget sih acara-acaranya, jadi sering diundang gitu. dan tentunya kalau undangan seperti itu tidak hanya sebagai penerima tamu gitu ya Zira ya, Tidak, tapi memang- juga menyampaikan informasi Iya, ya kan? benar. Penyuluhan gitu ya? Bener banget. Ini lagi di mana nih Zira? Ini lagi di Pelindo di Belawan. Oh. Menghadiri acara juga. Jadi banyak kegiatan juga Banyak ternyata ya? banget. Nah, Oke. ini Zira menjadi juri di acara fashion show, ada bazar gitu. Nah, Zira menjadi juri fashion show-nya. Zira itu juga sering menjadi juri gitu. Oke. Oke, ini Nah, ini foto endorse baju. Nah, Zira itu banyaknya emang seringnya endorse baju Endorse sih. baju ya? Iya, baju muslim, contohnya seperti ini. Nah, ini MUA. semua ya. Ini modelnya teman Zira sendiri. Jadi Zira tuh sering kayak ngulik gitu. Jadi harus terus belajar sih, apalagi sebagai MUA itu kita harus terus belajar ngikuti tren sih. Oke, baik pemirsa udah lihat ya Udah kegiatan-kegiatan Zira, ini keren banget dan padat ya kayaknya. Tapi kamu gimana sih ngimbangin kegiatan-kegiatan yang padat sama kamu bagangnya apa sih? Kuliah masih? Kuliah, lagi skripsi ya. Lagi skripsi, nah, skripsi, bener. pas banget. Gimana sih ngimbangin kuliah sama kegiatan-kegiatan di luar gitu? Ya. Jadi kalau Zira sih ngimbangnya itu harus benar-benar dibagi waktunya. Ada celah sejam itu juga harus dimanfaatkan. Misalnya hari ini di sini, nanti selesai di sini Zira harus ke kampus, harus menghadap dopik Zira, harus ada bimbingan. Nah gitu sih Kak. Lebih ke manfaatkan waktu yang sedikit mungkin, itu harus dimanfaatkan sih. Waktu istirahat aja pun itu Zira manfaatkan untuk kegiatan yang lain gitu. Jadi benar-benar produktif banget sih Kak. Nggak pernah capek gitu? Itu tadi Kak, karena Zira mencintai pekerjaannya Zira. Jadi apapun yang dilakukan itu kayaknya happy aja sih. Alhamdulillahnya, makanya itu yang Zira bilang tadi, kita itu harus mencintai pekerjaan kita dengan cara bekerja itu dengan hobi kita gitu sih. Jadi memang supaya nggak capek, kita harus mencintai ya. Tapi dengan banyaknya ini ya profesi di kalangan Gen Z ya, kalian Gen Z kayaknya ya, ataupun generasi-generasi penerus sekarang gitu ya. Gimana sih kalian melihat masa depan gitu ya dari perspektif kalian gitu? Gimana? Kalau Chandra dulu gimana? Kalau dari saya sendiri, Gina, kita harus bisa produktif Ya. dan lebih mengembangkan diri untuk setiap perkembangan zaman. Ya. Kita mengikuti terus ilmu pengetahuan teknologi. Maka dari itu, ketika kita melakukan sesuatu, coba untuk lebih menggali setiap potensi yang ada dalam diri kita. Sehingga apapun tantangan ke depan, kita bisa hadapi. Kita punya pengetahuannya, kita lebih produktif dan bisa mencari rezeki di situ. Di setiap saat, setiap waktu. Benar-benar. Oke, kalau Dida sendiri gimana? Kan ini banyak banget ya profesi generasi Z gitu ataupun generasi milenial yang memang ya banyak banget ya yang kayak sekarang tuh sampai AI juga ada gitu ya. Nah, gimana sih masa depan kita nanti itu dengan banyaknya itu menurut perspektif Zira gimana? Kalau menurut Zira kita harus mempelajari, terus belajar apapun yang menjadi modern di masa kini Kak. Jadi kita tuh jangan sampai ketinggalan, kita harus mau terus belajar sih gitu. Karena kayak Zira bilang tadi, kita harus bisa keluar dari zona nyamannya kita. Kalau kita terus di zona nyamannya kita bakal di stuck di situ aja. Kita bakal ketinggalan, kita bakal lama-lama itu tenggelam.
Nah, jadi kita harus bisa keluar dari kolam itu, kita harus bisa keluar dari zona nyamannya kita supaya kita tetap bisa mengikuti apapun yang ada di masa depan gitu sih Kak. Oke, Keren banget ya, keren Gina ya. banget ya. Wah, Budi juga kayak gitu sih kalau aku lihat. Saya biasa aja Gina. Ya bener, dari dulu gitu ya. Kita udah lama kenal ya. Iya. Udah lama ya. Dari lahir. Oke, saya pengen ke Zira sih. Iya, ini. boleh. Zira tadi kan banyak banget di video itu ditampilin Zira menghadiri beberapa event gitu kan, diundang untuk mengisi materi gitu. Nah, ini fokus genre ini kemana gitu? Materi apa yang biasa disampaikan begitu agar Nah. pemirsa juga tahu begitu kan? Oke, sekarang Jira mengenal genre. Nah, jadi genre itu untuk bagaimana kita sebagai duta genre untuk mengajak remaja untuk menyiapkan kehidupan berkeluarga di masa depan gitu. Nah, jadi genre itu ada salamnya seperti ini, oke? Nah, ini salam genre. Salam genre ya. Salam genre yang pertama itu mengenai pernikahan dini, terus menghindari seks pranikah dan narkotika, nafza, gitu sih. Jadi genre itu emang mengajak para remaja untuk lebih merencanakan masa depannya agar lebih baik lagi, agar lebih berkualitas, agar lebih siap lagi mentalnya, siap lagi fisiknya, siap materinya, baru bisa berkeluarga gitu sih. Lebih ke gimana sih kita di masa berkeluarga itu yang benar-benar siap gitu. Jangan ngikuti tren-tren nikah muda nih. Nah, mungkin kalau teman-teman di rumah mungkin ngiranya nikah muda itu seindah itu kali ya, seindah itu. Tapi nah, disinilah tugasnya kita sebagai duta genre untuk mensosialisasikan atau memberitahukan kalau nikah itu bukan cuma yang dilihat enak-enaknya aja, tapi banyak sekali hal-hal yang harus dipersiapkan gitu sih. Lebih ke situ. Betul banget. Jadi jangan cepat-cepat nikah ya, jangan nikah muda karena ada umurnya ya. Benar. Umurnya untuk laki-laki berapa tahun? Batasannya. Laki-laki 25 tahun dan perempuan 21 tahun. Iya. Jadi memang harus di atas itu dan kejar harus mimpi dulu. Iya, Iya. benar. dan memang harus benar-benar direncanakan ya agar kita benar. happy ya kan. Iya, benar. Happy. Tapi kalau mau masalah happy nih, Iya, kita benar. nyanyi dulu ya. Nyanyi dulu kita yang penting happy. Oke, masih di Kopi Pagi. Pagi-pagi happy. Pokoknya masih pagi harus semakin happy ya Yes, Gina ya. Oke, betul. masih bersama tentunya dengan Zira dan juga Chandra. Oke. Di sesi kali ini mungkin kita akan lihat ke depannya, mungkin dari Zira dan Chandra apa ini ke depannya mau ngapain nih? Kalau mungkin sekarang dengan sasnya begitu ya kan, apakah akan selamanya seperti ini atau apa yang akan dilakukan ke depan? Yes. Iya, Chandra Chandra dulu. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita bakalan jalanin program kerja. Yang pertama tujuannya untuk edukasi, bagaimana masyarakat itu bisa mandiri untuk meningkatkan ekonominya, khususnya ekonomi keluarganya, karena itu sangat bermanfaat untuk keluarga mereka, untuk membangun perekonomian mereka. Itu salah satunya. Kita berikan fasilitas, kita bangun aplikasi, dan semoga ini bisa jadi tujuan yang tercapai, sehingga generasi muda Indonesia bisa mandiri dan mengelola sumber daya alamnya dengan mandiri itu. Oke, kalau Zira sendiri ke Zira? depannya mau ngapain? Oke, kalau Zira sih karena berhubung sebentar lagi juga akan lengser ya kan di 2023, bener banget. Nah, jadi Zira itu mau fokusin ke bisnisnya Zira, bisnis WO yang ada saat ini kan sama teman-teman itu namanya Crowns Wedding Planner. Crowns Wedding Planner. Jadi Crowns Wedding Planner itu bisnis Zira dan sahabat-sahabatnya Zira gitu. luar biasa. Mau fokus di situ sih, mau
gimana caranya agar memajukan Crowns Wedding Planner ini. Luar biasa. Mudah-mudahan ini ya. Terwujud ya. Amin, Dan amin. jangan lupa Zira kalau misalkan butuh MC, Gina bisa siap banget. nanti. Bisa banget dong. Iya, iya, iya. Bisa banget. Tapi kalau misalnya disuruh upgrade skill gitu ya, sebenarnya kan pengen upgrade skill apa? Misalnya nih, aku pengen banget, kalau aku ya misalnya, aku pengen banget jadi koki gitu ya. Disuruh upgrade skill, Zira pengen jadi apa? Kalau Zira sih memang tertariknya tuh jadi pembisnis juga. Pembisnis? Jadi pengusaha. Jadi Zira sekarang itu lebih ke pelajari gimana sih teknik-tekniknya, gimana sih marketing yang bagus. Yes, Karena yes. sekarang itu media promosi itu gila-gilaan banget Luar sih. biasa kan Luar digital biasa. ya. Dunia digital itu untuk promosi itu benar-benar ngaruh banget. Bukan hanya di Indonesia tapi bakal bisa mendunia. Yes, yes, benar-benar. Benar. Jadi sekarang Zira tuh lebih gimana caranya mempelajari bisnis Zira sih Kak. Gimana caranya supaya bisnis Zira tuh lebih berkembang lagi, gimana caranya lebih meluas lagi gitu sih dengan Setuju. digital. Setuju. Kalau Chandra ya, tapi aku penasaran sebenarnya skill yang memang aku pengen coba gitu, skill baru atau apa gitu. Skill baru apa yang pengen coba? Kalau disuruh ya pilih kira-kira. Kita itu dihadapkan dengan perkembangan zaman teknologi yang sangat pesat. Yes, yes. Terutama sekarang kita dihadapi dengan teknologi 5.0, artificial intelligence. Yes. Bagaimana mesin itu bisa berkembang dengan cara berpikir seperti layaknya manusia. Yes. Itu sangat berbahaya sih. Tapi bagaimana dampaknya terhadap manusia itu sangat besar. Kita semakin mudah untuk mencari, untuk bekerja. Nah, maka dari itu kuasai skills di bidang teknologi, programan itu salah satunya. Tapi Gina, salah satu yang pengen saya coba itu saya pingin ngembangin bisnis. Gina. Bisnis, Oh bisa benar. belajar dong berdua Ya, ya. benar sekali. Belajar bisnis, soalnya dia udah terjun di dunia bisnis gitu ya. Saya pengen Iya. bisnis itu mulanya berkembang itu dari UMKM, Iya, iya. dari mikro, dari yang kecil-kecil. Benar. Gimana cara kita branding bisnis itu Yes. sehingga go export. Benar, Kita benar. bisa memanfaatkan semua sumber daya alam tanpa mengurangi atau merusak ekosistem yang ada di dalam. Benar-benar, apalagi UMKM kita juga sangat banyak, sangat luar biasa Iya, gitu ya. Mencintai produk dalam negeri tentunya. Benar sekali, Wah Gina. keren banget lah Keren kalau banget. ngomongin Chandra dan Zira ini gitu ya. Oke, terakhir Gina ya Yes, kan boleh. untuk Chandra dan juga Zira, kira-kira harapan kedepannya apa untuk kaum milenial kita, Generasi muda, generasi muda? generasi Silakan. cerdas dan membangun. Zira dulu mungkin. Kira dulu. Ya. Kalau harapan Zira sih kita sebagai remaja harus benar-benar produktif, harus benar-benar pelajari diri kalian, jangan mau bermalas-malasan karena masa muda itu nggak akan terulang. Masa muda itu nggak akan terulang, jadi manfaatkan sebaik-baiknya masa muda kalian untuk hal-hal yang positif, untuk masa depan yang lebih cerah lagi gitu Yes. sih. Kalau Chandra pesan dan harapan untuk Chandra? generasi cerdas dan membangun. Pesan. Satu pertanyaan saya. Yes. Mungkin untuk pemirsa, untuk Bang Budi, untuk Kak Gina. Sulitkah mencari pemuda? Apakah sulit? Nggak sulit Nggak sih, sulit, banyak sulit, pemuda-pemudi. Banyak ya? Banyak. Banyak. Kalau kita keluar, Yes. bakalan banyak pemuda. Yes. Tapi gimana caranya kita membentuk karakter pemuda yang memiliki pengetahuan yang luas? Bukan cuma pengetahuan, Ya. tapi emosional yang baik dan spiritual yang cukup untuk membangun karakter dia. Nah, harapannya adalah saya terus membangun bersama instansi pemerintah, baik swasta, baik pun negeri, bersama masyarakat, untuk membangun karakter melalui edukasi sehingga masyarakat itu bisa mandiri. Sehingga sumber daya alam Indonesia tidak dikuasai asing, bisa mandiri secara ekonomi dan finansial. Itu harapan saya ke depan. Luar biasa. Hidup pemuda. Hidup pemuda. Terima kasih ya Terima Chandra. kasih, Terima kasih Zira Chandra, sudah hadir di studio Zira. TVRI. Thank you so much untuk inspirasi-inspirasinya, untuk pesan-pesan ini. Semoga mudah-mudahan generasi muda, generasi milenial ini semakin semangat tentunya untuk berkreasi, menambah ilmu ya, Benar dan sekali. itu tadi jangan bermalas-malasan Jangan dan tetap semangat. bermalas-malasan. Dan juga tadi luar biasa sekali Gina dari Zira dan juga Chandra bahwasannya pekerjaan tidak hanya melulu di kantor gitu ya, Betul, tapi betul. bisa mendapatkan uang dari hobi kita Betul sendiri. sekali. Luar biasa.
Akhirnya saya Muhammad Budi SR. Dan saya Gina Feby pamit undur diri dan tetap terus saksikan Kopi Pagi di segmen ataupun episode berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.